Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian, ketemu lagi dengan saya Melen Sori. Alhamdulillah kali ini kita berdiskusi kembali di obrolan rakyat, sebuah obrolan membahas isu-isu yang lagi hangat, baik itu di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu ataupun isu nasional. Dan alhamdulillah kali ini saya berkesempatan untuk kemudian berdiskusi dengan abang saya, Bang Wilson SE. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Itu yang paling penting ya, Bang, di masa-masa corona ini kan yang penting kesehatan, dan mudah-mudahan selalu dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bang Wilson ini adalah Wilson SE. Beliau adalah seorang pengamat keuangan dan pembangunan. Ya. Terima kasih sekali lagi sudah hadir, dan kali ini kita akan membahas tema berkaitan dengan rencana Pak Wali Kota Bengkulu, Bapak Helmi Hasan, yang ingin kemudian memindahkan pusat kota ataupun pusat perkantoran di kelurahan di Air Sebakul yang sebelumnya di Bentiring, akan rencananya mau dipindahkan di Sebakul. Awalnya di Basuki Rahmat ya, Bang. Nah, sebagai pengamat keuangan dan pengamat pembangunan, Abang menganggap ini seperti apa, Bang, kira-kira? Terima kasih sebelumnya Melen Sori, saudaraku. Mungkin ini kesempatan yang mulia kita bisa berkumpul, alhamdulillah. Mungkin saya sedikit katakanlah timba wawasan lah ya, diskusi timba wawasan. Ini memang isu yang sangat menarik ya, sangat menarik dan lagi hangat. Boleh dikencangkan suaranya. Dan lagi hangat-hangatnya. Tetapi memang dalam kaitan dengan pemindahan pusat perkantoran, kalau saya melihat secara katakanlah secara akademik ya, pusat perkantoran ataupun pusat pemerintahan ataupun yang bisa juga dikatakan sebagai ibu kota daripada Kota Bengkulu. Kita melihat sejarah di awal dulu pusat perkantoran atau ibu kota Kota Bengkulu ini itu berada di lingkaran Jalan Basuki Rahmat, di dekat Suprapto, yang sekarang menjadi katakanlah dulu kantor wali kotanya, yang sekarang berubah menjadi rumah sakit kota, RSHD. Terus kemudian beberapa tahun kemudian dipindahkan ke wilayah Bentiring. Nah, kemudian sekarang ya, singkat cerita sekarang beberapa tahun ada rencana ingin dipindahkan ke Air Sebakul. Saya mendapatkan informasi memang sudah ada tersedia katanya ya, lahannya sekitar 18 hektar. Nah, sebagai warga Kota Bengkulu dan juga sebagai pengamat, saya melihat dan memberikan apresiasi juga sebenarnya ini ya, kepada Bapak Wali Kota ini yang masih muda, energik, punya integritas, punya dedikasi, pemikirannya brilian, itu kan. Ini kita punya sosok pemimpinan seperti ini sebenarnya membanggakan kita. Saya sebagai warga Kota Bengkulu membanggakan kita. Nah, akan tetapi memang perlu juga dipahami dan dimaknai. Kita memang katakanlah harus banyak mendengar juga masukan dari masyarakat. Ya. Mendengar juga masukan dari pihak-pihak lain, stakeholder lain, sehingga rencana pembangunan ini pemindahan pusat ibu kota ini atau pusat perkantoran ini bisa berjalan dengan baik. Terus juga harus melalui kajian-kajian juga. Kajian yang matang. Nah, kajian matang. Nah, mungkin pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada pihak Pemda Kota Bengkulu dan Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota yang kami muliakan. Nah, ada beberapa masukan ya, saran yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, coba dipertimbangkan lagi. Nah, dipertimbangkan lagi terkait dengan rencana beliau ingin memindahkan pusat ibu kota atau pusat pemerintahan dari Bentiring ke Air Sebakul. Nah, kenapa demikian? Yang pertama, ini kan kondisi pandemi COVID, di mana anggaran-anggaran baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ini kan sedang mengalami sedikit goncangan. Sumber-sumber PAD segala bagai terganggu. Belum dana-dana pusat yang masuk ke daerah juga kan dengan adanya refocusing segala bagai, relokasi itu mengindikasikan bahwa sebenarnya kita juga dalam masa kesulitan di bidang finansial atau keuangan, ataupun pembiayaan di dalam
rangka membiayai pembangunan daerah. Jadi rasanya kalau ditinjau dari aspek katakanlah kondisi dan situasional saat ini rasanya belumlah tepat. Belum tepat. Untuk memindahkan ataupun berwacana ya memindahkan pusat perkantoran ataupun pusat ibu kota dari Betiring ke Sepaku. Ya. Yang kedua, kami juga bertanya sebenarnya kepada Pak Wali Kota, pemerintah Kota Bengkulu, sebenarnya urgensinya apa memindahkan ini? Kepentingannya apa? Coba kita berpikirkan, memang apakah ada kegentingan yang mendesak, kepentingan yang urgen? Contoh misal begini, kepentingan yang mendesak itu misalnya, apakah wilayah Bentiring ini katakanlah memang merupakan wilayah jalur merah risiko bencana tingkat tinggi. Rasanya tidak juga. Malah Bentiring ini salah satu daerah yang masuk salah satu zona penyelamatan. Zona penyelamatan kalau ada bencana. Kecuali pusat kotanya di pinggir pantai. Mungkin masuk. Jadi tidak ada urgensi yang mendesak. Ini kalau menurut kacamata kita kan. Kondisi yang mendesak, emergensi yang harus dipindahkan pada saat ini dan bahkan diwacanakan. Yang ketiga juga, kami juga melihat. Jadi mempertanyakan apa urgensinya? Nah, urgensinya apa? Urgensinya memindahkan ini. Yang ketiga juga perlu dipahami bahwasanya memindahkan pusat ibu kota atau pusat pemerintahan ini tidaklah segampang membalikkan telapak tangan. Tidak segampang telapak tangan. Nah, kami ingin menyampaikan di sini dalam kajian akademik kami, dalam kajian pemikiran kami, dalam kajian keintelektualan kami. Nah, sekarang apakah Bapak Wali Kota sudah membentuk tim teknis, tim khusus, tim terpadu, tim terintegrasi, orang-orang berisi orang-orang punya integritas, orang-orang yang paham, yang ahli, ada tata kota, ada lingkungan, ada keuangan dan segala bagai, sehingga bisa mengkaji terlebih dahulu apa sebenarnya dampak-dampak positif, negatifnya nanti kalau dipindahkan ke sana. Nah, terus yang keempat, kami juga melihat berbagai contoh di daerah lain, jikalah kita ingin memindahkan satu pusat perkantoran atau pusat ibu kota yang bergandengan ini, biasa pusat perkantoran bergandengan dengan pusat ibu kota, saudara, maka harus melalui kajian yang matang, melibatkan katakanlah para akademisi masyarakat, tokoh agama, pemuka segala bagai. Terus juga harus dikaji juga dalam aspek tata ruang, ya, betul. Bagaimana tata ruangnya, terus bagaimana aspek aksesibilitasnya ya, keterjangkauannya. Jangan sampai nanti orang ingin berurusan ke pemerintahan, ingin mendapatkan pelayanan yang tadinya dekat menjadi jauh. Nah, di Bentiring saja orang sudah mulai agak jauh. Nah, apalagi pada saat dipindahkan dari Basuki kemarin. Pada saat dipindahkan dari Basuki kemarin. Nah, tapi orang sudah bisa menyesuaikan, sudah bisa berakselerasi dengan dipindah ke sana, mengikhlaskan diri untuk ke Bentiring. Nah, sekarang mau dipindahkan lagi ke Sepakul. Nah, sudah itu juga dari aspek penduduk. Jadi rata-rata pusat pemerintahan ya, menurut tinjauan akademis, teori-teori yang ada yang pernah saya baca, ya rata-rata pusat perkantoran itu diletakkan di tempat yang padat penduduk. Kenapa padat penduduk? Karena begini, ini menurut para ahli ya. Kenapa padat penduduk? Karena pemerintahan itu dibentuk itu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan bagaimana? Pelayanan yang prima, pelayanan yang cepat, Kalau pusat perkantoran, pusat ibu kota itu jauh dari jangkauan penduduk, maka akan ini namanya tidak aksesibilitas. Maka ini jauh dari jangkauan. Jadi akan menyulitkan penduduk untuk berurusan. Contoh buat KTP. Kalau tempatnya jauh itu kan susah. Terus juga harus diperhitungkan juga masalah aspek ketersediaan sarana prasarana. Apa aspek sarana prasarana itu? Apakah sudah ada jaringan listriknya? Terus jaringan irigasi sudah ada sana, terus kontur tanahnya udah ada, belum tersediaan airnya. Terus ada tidak pemancar BTS-nya segala macam. Kenapa? Karena pemerintahan ini kan apalagi di zaman sekarang syarat dengan teknologi ya. Contoh saja. Di Bentiring saja itu kadang-kadang listrik tidak stabil. Kadang-kadang listrik mati. Kadang-kadang orang baru mau ngetik terus apalagi di BPKD ya, di Simda segala bagai orang baru ngetik listrik mati segala macam. Harus dipastikan dulu di tempat yang baru tuh bagaimana kesediaan sarana prasarana pendukung sudah siap belum, listriknya, airnya, kontur tanah segala bagai siap belum. Kalau belum, wah ini harus disiapkan dulu. Jadi tidak gampang. Tidak segampang itu. Butuh anggaran juga. Butuh anggaran juga. Terus aspek sosial ekonomi begini.
apakah memang dipindahkan pusat perkantoran ibu kota dari Bentiring ke AS Bakul itu akan mendongkrak perekonomian masyarakat sekitar situ? Nah, ini harus dikaji. Nah, tidak bisa mengkajinya kita tidak ahli. Jadi kita harus melibatkan pihak-pihak lain yang memang sudah ahli di bidang itu. Terus juga dari aspek geografis ya. Aspek geografis itu maksudnya itu bagaimana hubungan pemerintahan kita dengan interaksi dengan kabupaten lain. Jadi kata orang, lah tadi di sini dekat dengan kami, sekarang jauh lagi di situ. Nah, jadi ini harus diperhitungkan. Terus aspek teknis maksudnya aspek kewilayahan tadi ya, tanah segala bagai. Terus juga aspek administratifnya juga. Status lahan bagaimana? Apakah status lahan sudah clear? Jangan-jangan nanti kita membuat bangunan yang tanahnya masih belum punya status lahan yang jelas, belum punya SAM segala bagai. Ini harus ditimbang juga. Terus berbagai macam pertimbangan lain ya. Yang paling penting juga dipikirkan sini tergantung dengan biaya tadi, anggaran. Nah, di masa pandemi sekarang harusnya ya kami ya selaku masyarakat, selaku warga mengharapkan Pak Wali Kota juga berpikir ulang memindahkan ini. Karena anggaran untuk membuat bangunan gedung yang ada di sana itu bukan hanya sedikit, itu berpuluh-puluh miliar, mungkin ratusan miliar. Karena kalau seluruh perkantoran mau pindah ke sana, wah itu nggak terbayang kita tersedot untuk membangun perkantoran, pusat perkantoran segala bagai. Nah, kenapa tidak anggaran itu untuk digunakan untuk kepentingan masyarakat yang lebih substansi, lebih penting, lebih urgent di masa pandemi Covid sekarang. Contoh misalnya berikan subsidi gas kepada masyarakat di kalangan bawah, subsidi BBM untuk angkot-angkot yang jalurnya agak kurang strategis. Ini kan bisa dibuat seperti itu. Bantuan UMKM. Nah, bantuan UMKM. Terus banyak yang lain-lain ya, subsidi listrik. Jadi masyarakat di masa pandemi ini bisa merasakan bahwa benar-benar sesuai dengan visi misi Pak Wali Kota. APBD dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, betul-betul terasa. Jadi Bang, kalau kita simak tadi, dari sisi anggaran untuk pembangunan gedungnya, kan itu fantastis nanti kan. Betul. Kemudian bagaimana juga dengan gedung yang sudah dibangun di Bentiring. Lalu berikutnya, kalau seandainya 18 hektar itu ternyata lahannya kurang, itu artinya akan ada pembebasan lahan. Betul. Nah, dengan anggaran yang besar itu Bang Wilson menyarankan apa sebetulnya dengan Pak Wali? Jadi kalau saran saya ya, untuk saat ini kita sebenarnya boleh bermimpi. Saya memberikan apresiasi yang sangat ini ya, sangat besar kepada Pak Wali Kota ini. Masih muda, pikiran sudah brilian. Tapi saran saya ya, untuk saat ini sepertinya ditunda dululah untuk berwacana, apalagi merealisasikan pemindahan pusat ibu kota, pusat kantor ke wilayah AS Bakul. Karena dirasa tadi berbagai pertimbangan tadi, urgensinya, anggaran yang besar harus disediakan. Mendingan anggaran besar ini sekarang coba kita pikirkan. Kita sekarang lagi kesulitan pendanaan, pembiayaan, kita lagi kesulitan. APBD provinsi kota ini kan nggak nyampai 1,2 triliun. Paling 1 triliun, 1,1 triliun. Paling 1,2 triliun, oke lah 1,2 triliun. Tapi kan banyak kebutuhan-kebutuhan lain yang memang harus lebih diprioritaskan ketimbang kita memindahkan pusat perkantoran sekarang. Dari sisi anggaran belum tepat ya Bang? Belum tepat sekali. Terus juga harus memperhatikan juga ya, Wali Kota juga harus memperhatikan dengan dibantu oleh tim-tim ya, kabinet-kabinet di bawahnya. Saya yakin kabinetnya ini kabinet yang pintar ya, yang cerdas, yang pintar, yang punya dedikasi integritas, yang paham betul secara teknis. Coba sarankan dengan Pak Wali Kota, mau memindahkan pusat ibu kota, perkantoran ke yang dari Bentiring ke AS Bakul ini sama dengan, atau memindahkan ibu kota ini juga perlu kajian AMDAL, analisis manajemen dampak lingkungannya bagaimana. Perlu juga kajian SWOT ya, bagaimana nanti dampak positif dari pemindahan kantor ini terhadap gulirnya perekonomian yang ada di sekitar situ. Jadi itu perlu juga dilihat. Terus lagi, apakah ya, pertanyaan saya juga, apakah memang rencana pemindahan ibu kota atau pusat perkantoran ini sudah masuk di dalam RPJMD-nya beliau dulu? Ada tidak di visi misinya beliau? Kita pertanyakan. Baik itu yang periode pertama maupun yang periode kedua. Sudah ada belum di RPJMD-nya? Terus juga ini kan kegiatan ini kan tidak bisa sekonyong-konyong ya, di tengah-tengah jalan langsung kita buat, nggak bisa. Ini kan harus ada perencanaan yang matang. Nah, ini tugasnya orang Bapelitbang, ya, orang Dinas Lingkungan Hidup, AMDA-nya, Bapelitbang perencanaannya. Ini terus juga ini dibantu TAPD-nya, ini bagaimana penganggarannya. Jadi ini harus komprehensif ya, nggak bisa. Nah, terus ada yang terakhir ya, saya melihat terakhir,
Pak Wali Kota juga dalam kesempatan ini saya mengingatkan beliau juga, karena kita sebagai warga Bengkulu, saya dengan beliau nih, jangan sampai beliau juga tidak mengetahui memindahkan pusat perkantoran atau pusat pemerintahan yang dari Bentiring ke AS Bakul. Ini juga perlu ditinjau dari aspek normatif. Apa itu aspek normatif? Ini legalitas dalam hal sisi perundang-undangan. Jangan sampai beliau nanti melanggar undang-undang. Jangan sampai nanti beliau melanggar peraturan perundangan. Apa itu normatifnya? Coba beliau lihat-lihat lagi ya melalui pembantu-pembantunya dalam Undang-Undang 23 2014 itu tentang pemilihan daerah. Coba beliau nanti lihat di pasal 48. 48 ya, apa isinya? Pasal 48 itu ya. Boleh ini. Nah, pasal 48 ya kita bacakan ya biar beliau juga memahami ya. Nah, pasal 48 ini tentang bagian ketiga penyesuaian daerah. Ini ada di ayat 1 huruf D dan huruf E dan ayat 3. Huruf 1 ini, ayat 1 ini penyelesaian daerah sebagai maksud dalam bla 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 pasal 31 ayat 3 berupa huruf D ya. Pemindahan ibu kota. Pemindahan ibu kota dan atau perubahan nama ibu kota. Artinya pemindahan ibu kota nih. Ya, dari Bentiring ke AS Bakul. Ya. Nah, di sini muncul lagi nih, kita baca di ayat 3. Perubahan nama daerah, pemberian segala bagai nama bla 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 ya. Sebagai maksud pada ayat 1 huruf B segala bagai ini harus ditetapkan. Ya, ini harus ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Nah, jadi ini mudah-mudahan saya tidak salah melihat. Ini Undang-Undang 23 2014 ya. Pasal 48 ayat 1 huruf D dengan E dan ayat 3. Jadi ini harus ditetapkan peraturan pemerintah. Dan banyak saya lihat di daerah lain ini. Mudah-mudahan undang-undang ini walaupun sudah ada Undang-Undang Nomor 9 2014 tentang pemerintah daerah ya, perubahan ini saya lihat tidak ada perubahan undang-undang ini. Saya masih yakin undang ini masih dipakai 14 ini. Dan artinya apa? Kalau melalui peraturan pemerintah, dia harus menggunakan mekanisme yang baku. Misalnya baku seperti ini. Secara singkat ya. Wali kota tidak bisa dia secara langsung memindahkan itu tanpa persetujuan DPRD. Maka dia harus rapat dulu dengan DPRD. Dia harus bermusyawarah dengan DPRD. Dia harus memohon persetujuan DPRD dulu. Nanti setelah keluar persetujuan dari DPRD, maka wali kota menyampaikan surat kepada gubernur wakil pemerintah pusat. Baru nanti gubernur menyampaikan ke Kemendagri, ke Kementerian Dalam Negeri. Baru nanti diproses PP-nya. Ini panjang urusannya gitu. Ini agak panjang. Nah, kalau ini ya keyakinan saya yang dimaksud dengan pasal 48 ayat 1 huruf DE dan ayat 3 ini keyakinan saya ya terkait dengan isu ini. Nah, bagaimana kalau seandainya nanti misalkan ini kan katakanlah mereka belum katakanlah mereka apakah sudah membaca atau belum membaca, Bang Wilson misalkan ditantang oleh pihak Pemda Kota Bengkulu untuk beradu argumen, berdiskusi, Bang Wilson siap ya? Oh siap. Ini kan Undang-Undang 23 2014. Misalkan Pak Wali nyatakan, oke lah Pak Wilson kita debat bersama, Bang Wilson siap untuk itu? Siap. 24 jam siap, pagi, siang, sore, malam, bahkan subuh, setelah salat subuh tentunya kan kita siap. Karena ini terkait dengan kewenangan, hak dan kewajiban serta larangan loh ini. Ini serta larangan. Ini jangan hati-hati Pak Wali harus hati-hati. Serta larangan kepala daerah. Jadi larang kepala daerah ini kalau nggak salah saya ini tercantum dalam pasal 75 sampai 78 di dalam Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah ini. Jangan sekali-sekali dilanggar ini. Kalau dilanggar ini berabe. Cuman nggak kita bahas di sini. Artinya kalau seandainya Pak Helmi Hasan ataupun tim dari Pak Helmi Hasan ingin berdebat dengan Bang Wilson siap ya? Siap. Lahir batin siap. Baik Bang. Debat dalam kategori untuk sifatnya konstruktif. Konstruktif yang membangun. Siap kita. Baik. Nah, Bang Wilson, ini juga ada heboh-heboh juga nih Bang Wilson berkaitan dengan pemberitaan pemindahan makam. Kalau nggak salah TPU Bahagia apa itu kan? Yang di AS Bakul. Di AS Bakul. Nah, ini umat Kristiani juga sudah protes kan yang lain sebagainya. Karena Bang Wilson melihat ini seperti apa ini Bang? Ini kan berkait juga dengan AS Bakul tadi. Heboh-heboh ini tadi kan. Nah, mungkin Bang Wilson punya informasi atau punya pendapat seperti apa sebetulnya? Jadi terkait dengan ini sebenarnya linear ya sebenarnya. Yang satu sisi Taman Bahagia ada di AS Bakul ingin dipindahkan ke Taman Merah Putih, TPU Merah Putih di Bentiring. Saya mendengar sepintas ya, sepintas sebenarnya
yang TPU di RS Bakul ini mau dijadikan sebagai pengembangan dari pusat kantoran. Itu yang saya dengar, saya tangkap. Mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan tidak keliru. Pastinya, ya. Pasti mudah-mudahan tidak keliru. Itu mungkin tanahnya mungkin tidak lebih dari 1 hektar mungkin ya, yang di TPU di RS Bakul, yang Taman Bahagia. Kalau yang di Bentiring itu saya dengar-dengar sudah disiapkan oleh pemerintah kota lebih kurang sekitar 3 sampai 4 hektar mungkin ya untuk tempat TPU Merah Putih. Merah Putih. Kalau ditinjau dari sisi konsep, ini luar biasa. Saya acung jempol 2 untuk Pak Wali Kota. Konsep loh, konsep. Tetapi kita tidak bisa dengan konsep saja. Kita harus menyesuaikan ya dengan regulasi juga. Kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi kearifan lokal. Nah, ini kita bedah sepintas saja, kita bedah. Contoh ya, dengan regulasi. Pak Wali ingin memindahkan TPU Air Sebakul ke Bentiring. Ini yang saya tangkap dari berita-berita, rencana ya. Nah, ada berita-berita dan ini dimotori oleh leading sektornya Dinas Sosial. Dia kota. Nah, Pak Wali juga harus memahami seharusnya ya. Para pembantu kabinetnya menyampaikan, walaupun pahit harus sampaikan. Coba kita lihat ya, di dalam PP 9 tahun 87. Di dalam PP 9 tahun 87 itu, di dalam pasal 12 ya, dalam pasal 12 ini saya bacakan ya, dalam pasal 12. Jadi ini dalam pasal 12 saya bacakan biar sama-sama. PP 987 itu tentang penyediaan dan penggunaan lahan bagi tempat pemakaman umum. Ini saya lihat, mudah-mudahan saya tidak keliru nih, Ini PP ini belum dicabut. Artinya kalau PP ini belum dicabut, dia masih berlaku. Sampai dengan tahun 2018, saya perhatikan di daerah lain, di kabupaten maupun di kabupaten kota yang ada di provinsi lain ini, saya lihat ini masih menjadi bagian daripada konsideran dalam peraturan pembuatan baik itu Perda maupun Wali Kota, Perwal maupun Perbob. Artinya PP ini masih berlaku. Saya ulangi lagi, PP 9 tahun 1987 tentang penyediaan dan penggunaan lahan bagi tempat pemakaman umum. Kita baca di sini pasal 12 ya. Kita baca di sini pasal 12. Nah, ini pasal 12 ayat pasal 12 ayat 2. Pemindahan tempat pemakaman umum bla 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 ya. Bla bla bla. Sebagaimana dimaksud dengan dalam ayat 1 ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Dalam hal ini berarti keputusan wali kota. Oke. Berarti beliau punya kewenangan di sini. Nah, kita teruskan lagi. Terkhusus bagi Ibu Kota Jakarta ditetapkan oleh Gubernur selaku kepala daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Dengan, nah ini harus garis bawahi, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan. Pemindahan makam itu? Ini. Jadi harus persetujuan DPRD. Jadi DPR juga harus berperan. Nah, mudah-mudahan ini PP ini mudah-mudahan belum dicabut. Atau mudah-mudahan sudah cabut. Saya tidak tahu nih. Nah, ini PP 987 loh. Ya, ini saya teruskan lagi ya. Ayat 4 ini, ayat 4 ini. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 sebagaimana disebut di atas tadi yang sudah saya bacakan barusan ya. Harus mendapat persetujuan DPRD. Berlaku di garis bawahi setelah mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri. Pengesahan Menteri Dalam Negeri ini panjang juga. Panjang harusnya. Kalau belum dapat pengesahan Menteri Dalam Negeri, belum disetujui oleh Dewan Perwakilan Daerah, maka TPU baru itu belum bisa ditempati. Mudah-mudahan, tapi sekali lagi nih. Maaf sekali lagi. Adinda Miliansori, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan PP 987 ini belum dicabut. Tetapi kalau saya lihat ya, saya lihat dari berbagai literasi ya, Bang. Berbagai literasi yang ada ya. Berbagai literasi yang ada, saya lihat ini contoh-contoh ya. Contoh-contoh yang ada nih. Seperti di sini ya, peraturan Bupati Pasuruan tentang pedoman pelaksanaan pelayanan tempat pemakaman di Kabupaten Pasuruan. Ini Pasuruan. Ya. Tahun 2018 loh. Artinya baru 2 tahun. Ya. Ini saya lihat di konsiderannya. Di konsiderannya saya lihat menimbang apa sebagai itu ya? Nomor 9.
masih ada. Masih ada Tahun 2018 peraturan itu ya. masih ada. Menjadi bahan rujukan. Nah, rujukan. Jadi Artinya, artinya keyakinan saya PP 987 ini belum dicabut. Kalau ini belum dicabut, wah ini celaka. Ya, Jangan sekali-sekali pihak pemerintah Kota Bengkulu memindahkan TPU yang ada sekarang ke TPU yang baru tanpa persetujuan prosedur. DPRD, tanpa pengesahan dari Kementerian Dalam Negeri. Ini menurut PP 987. Dan tujuan dialog kita ini adalah untuk mencerahkan sebagai warga untuk mengingatkan jangan sampai mulai dari pemindahan ibu kota, pusat pemindahan TPU ini melanggar aturan, melanggar undang-undang. Wah ini celaka. Itu jangan sampai. Nah, jangan sampai. Ini bukti kita sayang kepada daerah kita, sayang kepada kota ini juga. Pada kota ini juga. Baik. Nah, ini tinjau dari segi regulasi dan aspek normatif. Belum lagi yang lain. Aspek sosial kearifan lokal ya. Bagaimana sebenarnya ya. Ini kerangka jenazah penamtu mayit yang sudah ada di tanah. Mungkin ada yang baru terus mau dibongkar lagi ini segala bagai. Ini kan sesuatu hal yang menurut kita sesuatu hal yang memang harus dipertimbangkan dengan matang. Belum lagi masalah anggaran. Apakah anggaran dibebankan kepada ahli waris di keluarganya si mayit ataukah ini ditanggung oleh pemerintah semua misalkan kota. Jadi ini memang perlu waktu, tidak bisa tergesa-gesa. Kalau saya selaku katakanlah warga dan selalu pengamat juga menyarankan kepada Pak Wali Kota, coba ini ditunda dulu lah, tunda dulu nanti sampai dengan kajian-kajian yang detail oleh para ahli pakar, baik dari aspek normatif seluruh sampai saya jelaskan tadi sudah clear, nanti diikuti juga dengan sosialisasi pada masyarakat ahli waris sehingga tidak ada gejolak, tidak ada penolakan segala bagai. Dan sekarang sudah muncul, Bang. Nah, sekarang sudah. Kemarin saya dengar ada sedikit resistansi ya penolakan. Mungkin saja penolakan ini juga dasar juga kenapa mereka belum paham. Sebenarnya rencana Pak Wali ini bagus. Saya melihat memang di kota-kota lain, kota-kota besar, bagus Pak Wali ini ya. Nanti ada misalnya ada palang, ada gapuranya, nanti ada mau disusun sedemikian rupa rapi, terus nanti ada nama-nama katakanlah orang yang sudah meninggal sana. Ini bagus kan di luar negeri kayak di pemakaman. Ya misalnya, kenapa tidak dibuat di lokasi yang itu? Kenapa tidak dipercantik di sana? Kalau hemat kita saat ini ya sudah yang baru saja, yang baru saya dulu, yang sudah lama ya biar jangan dipindah jangan kita dulu. Untuk yang baru ya silakan ditata, Yang lama jangan dibongkar. Jangan kata. Terus juga pemakaman ini juga memang banyak pertimbangan juga. Biasanya pemakaman ini itu ditempatkan di tempat yang tanah-tanahnya gersang. Tanah-tanahnya bukan tanah-tanah subur pertanian, tidak, tanah-tanah yang gersang. Pertimbangan juga. Ini banyak yang harus dikaji, banyak dikaji juga. Baik, Bang. Jadi, Bang, kita kembali lagi ke itu tadi udah tuntas itu bagaimana kajian tentang pemindahan kuburan dan lain sebagainya, pemindahan makam dan sebagainya tadi kan. Nah, kembali lagi ke pemindahan pusat perkantoran tadi, balik lagi ke di segmen-segmen akhir kita ini. Artinya kalau seandainya dari Basuki Rahmat dari dekat area Simpang 5 pindah ke Bentiring, sekarang mau pindah lagi. Artinya dugaannya kajiannya belum matang, pindah ke Bentiring, mau pindah lagi ke Sebakul, karena ini kan menjadi pertanyaan publik ya. Betul. Jadi saya melihat begini ya. Ini Pak Wali kita ini kan dia sosok yang energik ya. Yang berlian, yang cerdas, yang pintar, punya gagasan-gagasan lompatan-lompatan tinggi. Seharusnya memang diiringi oleh pembantu-pembantu beliau di bawah, memang yang katakanlah yang bisa mensupport pemikiran-pemikiran beliau. Tetapi, nah sekali lagi saya jelaskan ini sekali lagi, yang namanya pembangunan itu tidak lepas dari konsep perencanaan. Tidak ada di dunia ini orang membangun tidak ada konsep perencanaan. Tidak boleh membangun itu di sekonyong-konyong muncul di tengah periode anggaran atau di periode pelaksanaan pembangunan. Tidak boleh harus sesuai dengan RPJMD. Harus sesuai dengan RPJMD-nya, Rensra-nya, RKPD-nya, terus visi misinya, terus tidak bertentangan dengan regulasi di atasnya, terus harus dikaji lagi dengan berbagai pertimbangan tadi seluruh aspek tadi. Sehingga tidak melabrak aturan. Nah, akhirnya tidak menabrak aturan sehingga berpotensi kita melakukan tindakan ya melawan hukum akhirnya. Nah, jadi ini harus dikaji. Bagaimana perencanaannya? Jadi tidak bisa kita misalnya kita melihat di daerah lain, oh ini bagus,
kita mau terapkan di sini tidak bisa. Nanti kita tunggu dulu, kita kaji dulu. Misalnya kalau pembangunan itu ada DD-nya, misalnya kan. Nah, semuanya seperti itu. Sehingga perencanaan pembangunan kita ini dilihat orang Terencana. Kota Bengkulu dan dilihat orang luar terencana, Matang, ya. terencana matang. Kalau tujuan saya lihat dari esensinya, tujuan yang saya lihat pemikiran oleh kota ini luar biasa sekali. Dia ingin membuat bagaimana TPU itu menjadi TPU yang ramah, ada ruang terbuka hijau, ramah lingkungan segala. Wah ini jarang karena yang ada ini di Jakarta kayak di pemakaman di Bambu Apus ya, Pondok Rangon segala bagai, Beverly Hill itu bagus. Cuman kegiatan-kegiatan program seperti ini, tindakan seperti ini, rencana seperti ini, dia jangan dimasukkan dalam waktu yang rentang sempit seperti ini. Coba diulur dulu gitu. Dicari, disesuaikan dulu dengan kaidah-kaidah pembangunan tadi, kaidah-kaidah penganggarannya, disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Yang sekarang kondisi keuangan daerah Kota Bengkulu ini saya lihat lagi ya kita beban-beban kita banyak kan, mau bayar BJB, bayar BJB, utang luar biasa. Berapa puluh Belum lagi miliar, bunganya. belum lagi bunganya. Jadi seperti itu. Baik Bang Wilson, luar biasa sekali ini kajian ilmiah beliau, buah pemikiran dari beliau menyarankan agar kemudian kepala daerah untuk jangan kemudian melakukan perencanaan yang tidak matang. Ini kan sebagai saran sebagai warga. Ya. Nah, mungkin closing statement-nya Bang berkaitan dengan rencana pemindahan kota ini. Setengah menit atau 1 menit silakan Bang. Ya. Saran Abang kepada jadi closing statement yang saya sampaikan kepada Pak Wali ya. Yang pertama ingin membangun Kota Bengkulu, bangunlah sesuai dengan kondisi keadaan dengan mempertimbangkan banyak faktor tadi mulai dari aspek normatif, regulasi segala bagai sampai sosial ekonomi, aspek segala bagai sehingga pembangunan yang akan dilaksanakan oleh beliau ini selaku kepala daerah. Memang beliau ini secara undang-undang memang pemegang kekuasaan ya. Dia pemegang kekuasaan pengelolaan daerah. Jadi beliau mau menggunakan kebijakan anggarannya kemana saja. Memang beliau lah pemegang kekuasaannya. Tapi sekali lagi jangan sampai bertabrakan dengan aturan. Jangan itu kita sayangkan. Yang kedua, tolonglah dikaji dulu secara matang dengan kajian-kajian yang memang betul-betul melibatkan orang-orang ahlinya, orang ahli keuangan, ekonomi, sosial, terus ahli tata kota, ahli lingkungan sehingga pembangunan ini terarah. Nah, yang selanjutnya setiap pembangunan ini hendaklah jangan diselipkan di tengah-tengah. Coba pembangunan ini dirancang di awal-awal sehingga orang sudah tergambar, mulai dari proses perencanaan sosialisasinya, perencanaan penganggarnya, mulai dari pelaksanaannya sampai pengawasan sampai nanti apa yang ingin kita harapkan daripada pemindahan ini sehingga informasi